Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih. Muhammadin rasulihi wa abdi. Wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Qala Allah Ta'ala fi kitabih. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah, yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu berada dalam kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kajian kita pada siang hari ini, rahasia sholat malam. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Isra, ayat 79, Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmud. Wa minal laili, dan sepertiga malam, fatahajjad, bertahajudlah kalian. Para ulama membedakan. Sebagian mengatakan ada yang dimaksud tahajud itu adalah sholat malam. Apapun yang namanya sholat malam, itulah tahajud. Tapi sebagian lagi mengatakan bahwa tahajud itu adalah sholat secara khusus yang disebut dengan sholat tahajud, yang dilakukan sepertiga malam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra 79 mengingatkan bahwa wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmud. Jadi di sepertiga malam bertahajudlah kalian. Berdirilah kalian dalam rangka mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada satu makom yang hanya diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang malam itu beribadah kepada Allah. Dan makom itu disebut dengan makom mahmuda, makom yang dimuliakan oleh Allah. Ibnu Jarir di dalam tafsir Al-Maraghi menyebutnya, yang dimaksud dengan makom mahmuda itu adalah satu makom di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan otoritas oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan otoritas oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa bangun di keheningan malam. Maka ciri dari kesolehan seseorang itu ketika dia di malam-malam itu betul-betul memanfaatkannya untuk selalu dekat dengan Allah dengan menunaikan tahajud. Makanya ciri dari orang-orang yang soleh itu, kata Syekh Hasan Bisri itu, mengutip dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, fa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin itu letaknya ketika dia mampu memanfaatkan malam-malam itu untuk bangun lalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemuliaan seorang mukmin di sisi Allah itu letaknya ketika dia mampu memanfaatkan malam-malam itu untuk bertahajud.
Syekh Hasan Bisri itu mencoba untuk menginterpretasi hadis fa'lam ana syarafal mu'min, kemuliaan itu gimana? Beliau mengatakan bahwa kemuliaan seseorang itu ketika dia melazimkan bangun di keheningan malam itu terlihat dari wajahnya. Jadi Syekh Hasan Bisri mengatakan orang-orang yang gemar tahajud di keheningan malam itu terlihat dari pancaran wajahnya. Makanya pantas kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khiyaru ummati, sebaik-baik umatku, kata Rasulullah. Berarti orang-orang yang disebut oleh Rasulullah dengan sebaik-baik umat itu tidak lain adalah orang yang al-qaim bi hukukillah. Orang-orang yang senantiasa menegakkan hak-hak Allah di muka bumi ini. Gimana tuh ciri-cirinya, kata Rasulullah itu? Yang pertama kata Nabi, man zakarakum billahi ru'yatuhu. Orang yang kalau kita memandang wajahnya saja sudah mengingatkan kita kepada Allah. Ciri orang-orang yang soleh itu kata Nabi, khiyaru ummati man zakarakum billahi ru'yatuhu. Jadi orang kalau kita mandang wajahnya sudah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajah-wajah orang yang soleh. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ketika kita memandang wajah orang-orang yang saleh itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baru memandang saja itu. Maka saya baca di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan man nazara aliman nazarah. Siapa yang memandang orang alim, orang yang senantiasa al-qaim bi hukukillah, yang mampu menegakkan hak-hak Allah di muka bumi ini. Siapa yang memandang mereka? Nazrah, kata Rasulullah, tidak terlalu lama. Pandangan yang mampu membangkitkan semangat mahabbah, kecintaan. Bukan pandangan biasa. Jadi ketika kita memandang orang alim, kita memandang orang soleh, pandangan yang penuh mahabbah, rasa cinta. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khalaqallahu min tilka nadrah, maka Allah akan menciptakan dengan sebab pandangan itu siapa? Malaikat. Untuk apa Allah menciptakan malaikat? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang malaikat itu memohonkan ampunan bagi orang yang memandang tadi itu sampai hari kiamat. Makanya kita dulu memandang guru-guru kita, orang-orang alim itu rasanya sudah puas sekali ketika kita memandang wajahnya saja. Kenapa? Karena wajah-wajah seperti itulah wajah orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa memanfaatkan waktu-waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah. Makanya Syekh Hasan Bisri katakan, fa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Jadi kemuliaan itu terletak bagaimana ketika kita memandang wajahnya saja sudah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man zada fi ilmikum mantiqukum. Orang kalau soleh itu kata Nabi, man zada fi ilmikum mantiquhu. Orang kalau dia ngomong, kalau dia bicara mampu menyejukkan kalbu dan menambahkan keilmuan buat kita, rasanya kita ingin segera mengaplikasikan setiap untayan kalimat-kalimat yang disampaikannya. Makanya ciri orang-orang yang soleh, pembicaraannya, kata-katanya itu mampu menumbuhkan keilmuan buat kita dan rasanya kita ingin segera mengaplikasikan dalam kehidupan. Sebab ada orang-orang yang kadang-kadang kata-katanya itu sering kali menyakitkan orang lain. Ada kata-kata orang yang sering kali membuat orang tersinggung. Maka ciri kesolehan seseorang itu, kata Nabi, man zada fi ilmikum mantiquhu, orang yang bisa menambahkan ilmu buat kita manakala kita memandang dirinya. Manakala dia mengatakan sesuatu, mampu menambahkan keilmuan buat kita. Yang ketiga kata Nabi, man rogobakum fil akhirati amaluhu, setiap langkah hidupnya menjadi cerminan orang banyak. Itu orang yang soleh. Ya. Orang yang soleh gitu.
Kalau kita orang-orang yang selalu bangun di keheningan malam itu tak akan terpancar tuh 3 kriteria itu. Kalau dipandang wajahnya mengingatkan kepada Allah, ketika dia bicara mampu memberikan keilmuan, dan yang ketiga, man ragabakum fil akhirati amalu, setiap langkah hidupnya menjadi cerminan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau kerjakan, selalu menjadi motivasi para sahabat-sahabat untuk segera melaksanakan apa yang dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ciri kesolehan. Makanya bagaimana kita ingin memiliki kriteria itu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun di keheningan malam. Allah akan hujankan di dalam diri kita karakter-karakter yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemuliaan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam itu turun ke langit dunia, lalu kemudian berkata, "Mayyastaghfiruni aghfirullahu." Makanya sepertiga malam itu, ketika hamba-hamba Allah itu bangun, itu Allah apresiasi apapun yang dia minta, Allah pasti akan ijabah. Makanya Allah senantiasa itu menunggu kita untuk memberikan rahmatnya buat kita. Maka Allah senang ketika ada hambanya datang kepada Allah di keheningan malam. Betapa gembiranya Allah. Persis seperti penggembala kambing. Penggembala kambing itu ketika kambingnya hilang berhari-hari tidak ditemukannya, tiba-tiba muncul di depannya. Kita bisa membayangkan betapa gembiranya si penggembala kambing itu. Kambing yang sudah lama hilang kemudian muncul kembali di hadapannya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada hambanya datang di keheningan malam, lalu mengatakan Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maka Allah berhak memberikan apa yang dia ucapkan dalam kehidupannya. Makanya Allah bilang, "Mayyastaghfiruni." Siapa yang memohonkan ampunan kepadaku, kata Allah, "Aghfirullahu." Aku pasti akan mengampuni. Makanya Allah menyuruh makhluknya yang bernama ayam, binatang, selalu mengingatkan kita untuk bangun di keheningan malam. Makanya di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kalau kalian mendengar ayam berkokok di keheningan malam, banyak-banyaklah kalian berdoa kepada Allah. Itu ayam. Pernah dengar kita ya, ayam berkokok? Itu kata Nabi, kalau kita mendengar ayam berkokok di keheningan malam, banyak-banyaklah kalian berdoa kepada Allah yang baik-baik. Kenapa? Karena ayam itu ternyata melalui matanya itu bisa menembus alam di luar alam kebinatangan. Maka itu sudah diteliti oleh dalam sains itu bahwa ternyata pandangan ayam ini menembus dari pandangan yang bukan pada dunianya ada. Anjing lagi. Anjing juga begitu. Makanya kenapa di dalam kitab Al-Azkar Rasulullah juga sama. Kalau kalian mendengar anjing menggonggong di keheningan malam, banyak-banyaklah kalian berdoa perlindungan kepada Allah. Karena malam itu anjing kenapa menggonggong? Karena dia melihat ada iblis dan setan lewat. Mengisyaratkan kepada kita agar kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Makanya kalau ada anjing menggonggong itu tandanya ada setan dan iblis lewat. Makanya bapak-bapak jangan tersinggung kalau lewat digonggongin anjing. Kata anjing setan baru pulang. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Allah mengingatkan dengan makhluknya, ya, supaya kita betul-betul memanfaatkan malam-malam itu untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah memberikan jaminan, "Mayyastaghfiruni astaghfirulakum, mayyastaghfiruni aghfirulakum." Siapa yang memohonkan ampunan kepada aku, kata Nabi Musa, hanya terdiam menyaksikan pemandangan yang nyaris Nabi Musa tidak sanggup menyaksikan itu. Setelah itu anaknya setelah puas menyiksa ibunya, dia pergi
setelah ibunya sendiri ditinggal anaknya, Nabi Musa mendengar seorang ibu berdoa, ya Allah, maafkan anakku ya Allah. Dia melakukan itu karena dia tidak tahu ya Allah. Maafkan dia ya Allah. Kasih sayangi dia ya Allah. Limpahkan rahmatmu untuknya ya Allah. Di situ Nabi Musa alaihissalam melihat, ya Allah, begitu dahsyatnya siksaan anak kepada ibunya yang sudah tua renta. Tapi ibunya tetap saja nggak pernah sedikit pun benci, tidak pernah sedikit pun sakit hatinya. Yang ada cuma doa-doa untuk kebaikan anak. Kata Allah, Musa, kau lihat bagaimana seorang ibu begitu cintanya kepada anaknya walaupun dia sering disakiti hatinya. Kata Allah, kecintaan ibu itu kepada anaknya jauh melebihi kecintaan aku kepada hamba. Jadi kecintaan aku kepada hamba aku itu dibandingkan ibu itu kepada anaknya nggak ada apa-apanya. Wahai Musa. Makanya sebesar apapun dosa kita di hadapan Allah, ya mungkin barangkali kita banyak kemaksiatan di hadapan Allah, selama kita mengakui bahwa Allah Maha Pengampun, maka Allah berhak untuk mengampuni kita. Saya baca itu dalam satu riwayat. Ketika seorang hamba nanti pada hari kiamat itu dihisab. Ketika dihisab si hamba ini nggak ada amalannya yang bisa menghantarkan dia ke dalam surga karena tertutup oleh dosa-dosa dia selama kehidupan dia. Sampai kemudian Allah mengatakan, ya malaikati, wahai malaikatku, masukkan dia ke dalam neraka. Ini ilustrasi Rasulullah SAW. Ketika si hamba ini digiring oleh malaikat, tiba-tiba si hamba ini dalam langkah yang ketiga dia berbalik menghadap Allah. Ketika si hamba ini berbalik menghadap Allah, si hamba ini ditanya oleh Allah, ya ibadi, wahai hambaku, kenapa kau menghadap ke hadapanku? Si hamba ini mengatakan, ya Allah, aku nggak pernah menduga bahwa engkau akan setega itu menjebloskan aku ke dalam neraka. Tidak pernah terpikir dalam benakku bahwa engkau akan menjebloskan aku ke dalam neraka, ya Allah. Allah kemudian balik bertanya, ya ibadi, wahai hambaku, apa yang ada dalam pikiranmu? Sehingga engkau begitu yakin bahwa aku tidak akan menjebloskan engkau ke dalam neraka. Apa yang ada dalam pikiranmu? Si hamba ini mengatakan, ya Allah, kenapa aku begitu yakin bahwa engkau tidak akan setega itu memasukkan aku ke dalam neraka, ya Allah? Allahumma anta rabbi, anta rahman, anta rahim, anta al-ghafur. Ya Allah, engkau zat yang maha pemelihara, kau zat yang maha pengasih, kau zat maha penyayang, dan kau zat maha pengampun terhadap dosa-dosa hamba-Mu ya. Itu yang menyebabkan aku yakin bahwa engkau tidak akan setega itu menjebloskan aku ke dalam neraka. Ketika si hamba mengatakan demikian, Allah panggil malaikat. Apa kata Allah? Ya malaikati, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surga. Malaikat itu protes. Ini ilustrasi Rasulullah SAW. Kata malaikat, ada apa ya Allah? Bukankah kau perintahkan aku untuk menjebloskan dia ke dalam neraka? Tapi kenapa kau perintahkan aku untuk memasukkan dia ke dalam surga ya Allah? Apa kata Allah? Wahai malaikat, ketahuilah, aib bagiku, kata Allah. Aib bagiku. Kalau ada hambaku mengatakan aku ini maha pengasih, tapi aku tidak mengasihi. Aib bagiku kalau ada hambaku mengatakan aku ini maha penyayang, tapi aku tidak menyayanginya. Dan aib bagiku kalau ada hambaku mengatakan aku ini maha pengampun, tapi aku tidak mengampuninya. Wahai malaikat, kalau seandainya hambaku itu mengatakan aku ini maha pengasih, aku berhak mengasihinya. Kalau ada hambaku mengatakan aku ini maha penyayang, aku berhak menyayanginya. Dan kalau ada hambaku mengatakan aku ini maha pengampun, sebesar apapun dosa yang pernah dia lakukannya,
aku berhak untuk mengampuninya, walaupun itu seperti langit dan bumi. Makanya Allah jamin kita mayyastaghfiruni aghfirullah, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Itulah hikmahnya kita sholat tahajud. Ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah, jaminan bahwa ketika malam itu kita memohon kepada Allah, maka permohonan kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya baca tentang dosa. Saya baca itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang anak muda yang dihantarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Anak muda ini sambil menangis mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hai anak muda, kenapa kau begitu luar biasa tangisanmu? Adakah sesuatu yang kau lakukan? Si anak muda mengatakan, ya Rasulullah, terlalu berat dosaku di sisi Allah. Dosa apa engkau? Aku malu untuk menceritakannya Rasulullah. Kata Rasulullah, ceritakan saja nak. Ceritakan saja. Akhirnya karena Rasulullah mendesak, dicerita, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini profesiku itu menggali kuburan, lalu kemudian dari jenazah itu ada kain kafannya, lain kain kafannya aku ambil lalu aku jual ke pasar. Jadi ini orang merampok kain kafan yang mayat baru dikubur. Jadi setiap ada orang yang meninggal, malamnya dia gali kuburannya, lalu kemudian kain kafannya diambil untuk dijual ke pasar. Ini baru maling. Ya. Karena berani gali kuburan sendiri. Kita lewat kuburan aja sampai megang jelunjuk. Selama 7 tahun ya Rasulullah aku melakukan itu. Sampai tibalah masa ketika aku hendak mengambil kain kafan perempuan dari Bani Ansor. Dari kaum Ansor ya Rasulullah. Pada saat aku ambil kain kafan itu, aku melihat tubuhnya masih molek, masih menggairahkan. Maka malam itu aku tidak naik dulu, tapi aku gauli dia sampai aku puas. Ketika aku puas, aku naik ke atas, aku masih mendengar ada kalimat yang terurai dari perempuan itu. Dia mengatakan, wahai anak muda, pada saat aku dulu wafat, aku dimandikan, aku disucikan dengan harapan ketika aku berjumpa dengan Sang Rabbul Jalil, aku dalam keadaan suci dan bersih. Tapi hari ini kau nodai kesucianku di hadapan Allah. Bagaimana aku akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah karena diriku sekarang sudah kotor. Itulah ya Rasulullah yang membuat aku terngiang-ngiang apa yang diucapkan. Sehingga akhirnya aku memberanikan diri datang kepadamu ya Rasulullah. Apa Rasulullah mengatakan? Pergi. Aku gak mau lihat lagi mukamu. Rasulullah mengusir anak muda ini. Maka pergilah anak muda ini. Dengan langkah yang tidak punya tujuan. Kemana hendak melangkah. Tapi batinnya hanya ada satu keinginan. Allah mengampuni dosanya. Tidak peduli lagi panas matahari. Tidak begitu lagi peduli lagi dinginnya mata. Rasa haus lapar. Tidak peduli lagi. Dia melangkahkan kakinya tanpa arah tujuan. Tapi batinnya menangis meratapi dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Tibalah saatnya di malam itu dia berdoa kepada Allah dalam kondisi yang memang dia sudah lemah. Apa yang dia katakan? Ya Allah, kalau seandainya malam ini Engkau tidak terima obatku ya Allah, kirimlah api untuk membakar tubuhku. Daripada aku dibakar nanti di yaumul kiamat, lebih baik Engkau bakar aku dalam kehidupan dunia sekarang. Tapi kalau seandainya Engkau menerima taubatku ya Allah, sampaikan kepada hamba-Mu Muhammad bahwa Engkau telah mengijabah doaku sehingga Engkau mengampuni dosa. Apa yang terjadi? Allah utus malaikat Jibril alaihissalam memberitahu bahwa si hamba yang pernah datang kepada Nabi Muhammad sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kemudian dipanggillah oleh Rasulullah si fulan ini. Maka kemudian diajaknya sholat. Maka ketika Rasul membaca ayat Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, anak muda ini kemudian teriak kalimat takbir, lalu kemudian meninggal dalam keadaan sholat. Apa yang kita bisa ambil cerita itu? Sehebat apapun dosa kita. Walaupun barangkali kata Allah sepenuh langit dan bumi, selagi kita mau datang kepada Allah dengan mengakui bahwa kita sebagai pendosa dan kita yakini Allah Maha Pengampun dari dosa-dosa kita, pasti Allah akan mengampuni kita. Itulah kemuliaan yang kita dapat dari sholat tahajud yang kita lakukan malam ini, yang kita lakukan di setiap malam, apalagi ini bulan Ramadan. Kita ini sudah masuk dalam sepertiga akhir bulan Ramadan. Kita ini sudah masuknya jenjang puasa rohani. Ya, puasa itu kan ada tiga. Ada saumun jasadiyah, ada saumun nafsaniyah, ada saumun rohani. Kita sudah masuknya rohani. Kalau jasad kan lebih kepada fisik, nafsani lebih kepada psikologis. Nah sekarang kita masuki rohani, batin. Jadi orang yang dengan tahajud, ya malam-malam itu bisa merenung sampai mencapai titik di mana sebuah kesadaran vertikal muncul di dalam dirinya. Itulah sesungguhnya kata Nabi Lailatul Qadar. Saya ingin cerita sedikit dalam rangka mengakhiri kajian kita. Jadi saya bilang tadi, saumun rohani itu tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah karena ini masalah batin, gak ada ilmunya. Tapi Rasul hanya menggambarkan metafor-metafor, simbol-simbol, termasuk Lailatul Qadar. Rasul pernah suatu ketika di malam hari di bulan Ramadan melihat ada sahabat di Masjid Nabawi sedang sholat, ada yang sedang zikir. Rasul kemudian bertanya, apa yang kamu lakukan malam ini? Kami sedang menunggu Lailatul Qadar ya Rasul. Apa kata Nabi? Malam yang kalian tunggu itu sebentar lagi akan datang. Karena ru'yah yang diberikan Allah kepadaku, sebentar lagi akan turun hujan. Dan kita semua akan berjibaku dengan tanah liat. Akan berlumuran dengan lumpur. Nah, apa yang terjadi? Ternyata apa yang Rasulullah sampaikan bahwa akan segera turun hujan benar. Nah, itulah salah satu mukjizat Rasulullah. Beliau tahu akan sesuatu yang akan terjadi. Hujan turun deras sepertiga malam itu. Sehingga atap Masjid Nabawi yang masih terbuat dari pelepah daun kurma nggak sanggup menampung air. Sehingga akhirnya air pun membanjiri Masjid Nabawi. Sehingga waktu itu belum terbuat keramik lantainya, masih tanah. Sehingga air bercampur dengan tanah, jadilah lumpur. Sehingga Rasulullah pada saat sujud berlumuran dengan lumpur itu. Inilah kata Rasulullah malam yang kalian tunggu. Inilah malam Lailatul Qadar. Ketika kalian menyadari tentang hakikat diri kalian, bahwa sesungguhnya puncak dari batin seseorang itu ketika dia menyadari akan diri. Jadi lumpur yang Rasulullah ketika sujud itu menggambarkan bahwa sesungguhnya itulah kita. Apa yang kita mau sombongkan? Kita berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Awwaluhu nutfah wa akhiru nazifah. Awal kita cuma sperma, akhir juga jadi bangkai. Jadi malam-malam sebuah perenungan tentang hakikat diri kita. Maka orang yang sukses dengan Ramadannya, dengan meraih Lailatul Qadar, ketika keluar dari Ramadan, dia sudah tidak lagi membanggakan dirinya walaupun dia memiliki segala. Karena puncak rohani seseorang itu ketika dia menyadari akan hakikat diri dia. Maka hampir seluruh Nabi dan Rasul diuji oleh Allah tentang bagaimana dia mengakui terhadap keadaan dirinya. Dan kesadaran vertikal itu pun muncul di dalam dirinya. Contoh lagi saya ingin mengakhiri Nabi Musa alaihissalam.
Itu puncak rohani Nabi Musa itu ketika Allah menyuruh Nabi Musa untuk mencari makhluk Allah. Kata Allah Musa dalam munajatnya, kan nanti kalau kau munajat kepadaku, kamu cari makhlukku, di mana engkau lebih mulia dari dia dan dia lebih hina. Jadi Nabi Musa itu disuruh oleh Allah mencari makhluk di mana Nabi Musa lebih mulia dan dia lebih hina. Dicari oleh Nabi Musa esoknya. Dari yang namanya manusia, ternyata Nabi Musa tidak menemukan. Karena setiap manusia itu memiliki kelemahan dan memiliki kelebihan. Kullu syai'in majid. Makanya jangan pernah kita meremehkan orang. Bisa jadi yang kita tidak miliki, dia memilikinya. Karena Allah menciptakan sesuatu, kata Allah dalam Quran, kullu ya'malu ala syakirati. Kita ini semua sesuai dengan kita punya skill, punya kemampuan. Allah menciptakan itu. Allah sudah cari. Yang namanya manusia semua punya kekurangan dan punya kelebihan. Nabi Musa nggak bisa menghadirkan itu. Sampai ke ranah binatang. Tadinya Nabi Musa melihat ada seekor burung merak yang mungkin terlalu sederhana burung ini. Aku bisa persembahkan di hadapan Allah. Tapi ternyata burung merak ini begitu indahnya ketika mengepakkan sayap. Diurungkanlah niat itu. Sampai di antara keputusasaan Nabi Musa melihat ada seekor anjing buduk. Seekor anjing buduk. Kata Nabi Musa, mungkin ini yang bisa aku persembahkan di hadapan Allah. Seekor anjing yang tidak punya keistimewaan. Buduk pula. Tapi apa yang terjadi? Nabi Musa ternyata menemukan kelebihan dari seekor anjing. Makanya tadi saya katakan, anjing itu punya daya penglihatan, punya daya penciuman yang jauh melebihi manusia. Sampai akhirnya Nabi Musa nggak jadi membawakan anjing itu, sampai datanglah Nabi Musa menghadap Allah dalam munajatnya. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, hari ini aku tidak membawa makhluk yang kau minta, di mana aku lebih mulia dari makhluk itu dan makhluk itu lebih hina dari aku. Aku sudah mencari ya Allah. Di lautan, di gunung, di hutan, termasuk kepada binatang pun aku sudah mencarinya ya Allah. Tidak aku temukan. Karena Engkau menciptakan sesuatu itu punya kelebihan dan kekurangan. Apa jawaban Allah ketika itu? Hai Musa, kalau seandainya saja kau bawa makhlukmu itu, di mana engkau merasa lebih mulia dari dia, dan dia lebih hina dari engkau yang akan aku coret dari daftar kenabian dan kerasulan. Jadi kalau seandainya Nabi Musa bawa itu makhluk, Allah yang akan coret Nabi Musa itu daftar kenabian dan kerasulan. Sebab apa? Sebab menunjukkan bahwa Nabi Musa itu sombong karena merasa dirinya mulia. Itulah puncak rohani seseorang. Maka dengan kita sholat tahajud di keheningan malam, di akhir-akhir Ramadan, kita kemudian merenung tentang hakikat diri kita, di mana kita disadarkan oleh Allah bahwa selama ini kita masih sampai sombong dengan jabatan kita, sombong dengan kekayaan kita, sombong dengan penampilan kita. Di saat malam itu kita merasakan bahwa sesungguhnya kita tidak punya apa-apa. Itulah sesungguhnya Lailatul Qadar, kata Rasulullah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mampu menjalani hari-hari kita dengan sholat tahajud di keheningan malam. Karena kemuliaan kita sebagai seorang mukmin terletak bagaimana kita bisa memanfaatkan malam-malam itu untuk tahajud, dengan harapan mudah-mudahan kemuliaan-kemuliaan Allah selalu diberikan buat kita semua. Dan mudah-mudahan Ramadan kita juga akan menghantarkan kita pada satu malam kemuliaan, yang malam ketika kita beribadah sama nilainya dengan 1000 bulan, 83 tahun, 3 bulan, 3 hari. Dan itu pula yang sebenarnya menyebabkan kenapa malaikat Jibril alaihissalam kepengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Sekelas malaikat Jibril bilang, ya Muhammad, kalau seandainya aku diciptakan sama seperti kalian, aku akan memohon kepada Allah agar aku dijadikan menjadi umatmu Muhammad. Nabi Muhammad waktu itu nanya, Jibril, dengan alasan apa engkau ingin menjadi umatmu? Kenapa enggak kepengen jadi umatnya Nabi Ibrahim? Bukankah dia Khalilullah, kekasih Allah?
Kenapa nggak kepengen jadi umatnya Nabi Musa? Bukankah dia kalimun, orang yang pandai bercakap-cakap dengan Allah? Atau menjadi umatnya Nabi Isa? Bukankah dia ruhnya Allah? Kenapa kepengen jadi umatku? Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, kenapa aku kepengen jadi umatmu? Karena ada hadiah terbesar yang diberikan Allah yang tidak diberikan pada nabi-nabi terdahulu. Jadi ada hadiah terbesar kata malaikat yang diberikan Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Kata Nabi, hadiah terbesar itu apa? Kata malaikat, syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang di dalamnya ada satu malam yang ketika kita beribadah nilainya sama dengan 83 tahun, 3 bulan, 3 hari. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kemuliaan agar kita bisa meraih malam-malam Lailatul Qadar dengan sempurna, dengan kita melaksanakan puasa dari mulai saumun jasadiyah, saumun nafsaniyah, dan puncaknya adalah saumun ruhaniyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.